Kita akan melihat sesaat lagi, ini dia E-Rangel match yang pertama. Super Weekend yang ketiga, kita melihat pesawat sudah diterbangkan dan ternyata pesawat kali ini sebenarnya ini harusnya menguntungkan untuk tim-tim yang berada di utara, salah satunya adalah tim Secret. Tapi kita tidak melihat mereka di Super Weekend kali ini. Pergi Super Weekend cari tim Secret. Tim Secret yang nggak main Super Weekend. Ya memang nggak main, karena itulah yang terjadi. Itu adalah faktanya, sehingga ya memang seperti itu. Padahal tidak hanya tim Secret yang tidak bermain di Super Weekend kali ini, ada beberapa tim juga yang tidak bermain. BCS salah satunya, Tok Jabau dan juga DNS. Gitu. Padahal udah gue nggak bahas loh tadi loh, tapi dipancing sama Sanskuy. Enggak gitu, nggak usah diomongin dong. Tadi ada kali ini. langsung dibanting ya. Ternyata Severny bakal diisi sama Rico Team. Tuh gue udah ngerti lu mau ngomongin apa. Gue tuh paham ya kan. Emang terbaik dah Kijel dah. Iya, gue kan gitu. Pokoknya udah nyelupin temen, diangkat dulu pelan. Nanti bentar lagi gue lepas tangannya. Biar jatuh sendiri ya? Iya biar jatuh lagi ya. Dan kalau kita lihat kali ini dengan adanya pemain dari Genesis Dogma, dengan adanya Bigetron Red Aliens dan juga dengan adanya Xavier. Ya. Akan kita lihat apakah ada pertemuan di area Milta dan juga Farm seperti biasanya. Harusnya, dan ternyata yang harus bertemu kali ini adalah para boy dan juga satu player dari Rauf. Dikejar, Hates! Tidak bisa semudah itu, loncat lagi. Kalau gue jadi Rauf, gue masuk nih. Gue masuk ke mobilnya. Tapi masih dikejar, digocek, Hates! Masih bisa lewat. Aduh lucu banget. Tapi kalau Rauf masuk ke mobilnya, dibawa Cijel. Diculik ya? Diculik. Iya juga sih. Iya, diculik ke compound dari Nova. Iya, terus dihajar rame-rame deh. Sama aja ya. Walaupun kalau diculik para boy sih mau? Enggak sih, kalau saya sih enggak mau. Enggak. Cijel mau. Enggak, biasa aja. Oh, biasa aja. Enggak, biasa aja. Enggak, ya kita juga melihat kali ini Opasung dia sedang melakukan looting-looting bersama dengan pemain-pemain dari DWG, yang mana DWG juga salah satu tim yang harus ngegas di Super Weekend kali ini. Dan kita sudah melihat satu pemain, Cryptix, ternyata pemainnya didapatkan oleh tim lain. What? Harusnya Fast Clan, karena dekat dengan Cryptix yang sedang tersungkur yaitu Marshall, ada pemain-pemain dari Fast Clan di Grigopol. Oke, di Grigopol ya tadi kelihatan kayaknya jarak jauh deh. Jarak jauh ya, bener aja bakal langsung di follow up sama Tony K. Sepertinya itu tadi pemain Fast Clan udah dapetin scope yang enak banget, makanya tadi dari kejauhan, dan ini kan udah E-Rangel yang kesekian kalinya. Secara otomatis mungkin dari segi rotasi dan drop zone di awal udah tahu. Jadi tempat-tempat yang ada isinya, ada orangnya, itu pasti udah dikeker terlebih dahulu, dan ini akan menjadi sebuah poin perdana untuk Fast Clan dan pastinya bisa memboosting mental mereka juga. Ya, menjadi satu poin yang berharga untuk Fast Clan, membuka keran poinnya di Super Weekend kali ini untuk terus bisa menambah pundi-pundi poin. Namun kita harapkan tidak hanya Fast Clan, Bigetron harus bisa mendapatkan pundi-pundi poin mereka. Walaupun di awal kita belum melihat compound dari Bigetron Italian, saat ini kita sudah melihat atau sedang melihat maksud saya compound dari Dead Ice, yang mana Dead Ice juga sama. Ini emang dari tadi sengaja yang dilihatin adalah tim-tim yang lagi punya kepentingan. Lagi punya kepentingan untuk mereka ngejar setoran, untuk mereka lolos ke Grand Final. Karena kalau kita ngeliat tim-tim yang berada di klasemen atas, sebenarnya mereka sudah tidak ada apa-apa lagi yang sedang dikejar untuk saat ini. Namun kita melihat kembali, ini adalah replay yang tadi. Yap, itulah replaynya, dan ternyata dibalesin. Tadi kan para boy ngejar-ngejar satu player dari Enigma Galaxy kan. Terus langsung dikejar balik, dicari, dihantam. Gile. Ini dia. Ini the real Bang Jamal makan gulali. Lu jual? Gua beli. Iya. Ternyata mereka juga turunnya berdekatan ya dari Nova dan juga Enigma Galaxy. Dan bahkan udah pada saling mengumpulkan poin. Udah ada penculikan-penculikan yang terjadi juga untuk di early kali ini, agak sedikit mengejutkan. Jadi mungkin inilah repetitif yang kita khawatirkan, karena udah terlalu hafalan, terlalu di mapping juga pastinya. Jadi ada kemungkinan pemotongan-pemotongan itu terjadi. Dan kita juga melihat ini adalah area dari tim Reject. Ada Reiji dan juga yang lainnya. Tim Reject ini tim yang di beberapa kesempatan nggak kelihatan, tapi juga ada di satu hari mereka WWCD 2 kali ya. Jadi sangat menarik sekali untuk kita melihat perjuangan dari Reject, dan juga kita berpindah, ini dia compound dari pemain-pemain Genesis Dogma Gates. Booms terlihat tadi, dan juga kita melihat kali ini Sunan yang sedang melakukan looting-looting dari tim 628. Yap, 628 atau 628. Dan kalau kita ngebahas dari circle, dimana circle-nya tadi ngarah ke area sekitaran Stalber dan juga Yasnaya.
Jadi di area bagian kanan-kanannya untuk Kameshki, Mansion, Prison, Shelter tuh masih kosong banget. Masih banget bisa diisi sama orang-orang kalau misalkan memang mereka mau melakukan early untuk main tabrak tengah. Tapi seperti yang sudah kita bahas juga, mungkin ini bahasan off cam ya, atau off the record. Bahwa memang kalau Super Weekend itu ketika kita main ke tengah, kayak resiko untuk bisa sampai ke late game tuh lebih besar gak sih? Kayak susah gitu loh. Iya, karena itu adalah gameplay yang sebenarnya berhasil untuk minggu yang pertama, Cijel. Minggu pertama itu sangat berhasil sekali, tapi saat mulai bergeser minggu yang kedua, minggu yang ketiga, entah apa yang terjadi, nampaknya sudah mulai ditemukan counter-counternya. Ini juga sering dibahas oleh Eldoge juga saat dia melakukan analis waktu itu. Sempat dibahas saat dia nge-cash juga kemarin. Jadi ini adalah perbedaan yang sudah terjadi karena lagi-lagi liga. Perjalanannya panjang, evaluasinya berkali-kali. Berkali-kali, remedial juga kan. Dan banyaknya remedial dan banyaknya evaluasi yang dilakukan itu yang membentuk proses adaptasi. Jadinya semuanya tahu, oh kalau misalkan ke bagian tengah kayaknya bakal jadi hal yang buruk kali ya. Jadi kita cari counter. Jadi semuanya cari counter, malah counternya itu ke pinggir semuanya. Nah, dan terbukti tim-tim yang bermain di area pinggir, untuk saat ini mereka yang sedang berada di klasemen atas. Genesis, Dogma Kids contohnya. Infinity juga contohnya, karena kita tahu bersama Infinity ini gameplaynya kan selalu pinggir. Di PMPL SEA maupun di PMPL Thailandnya sampai ke PMGC mereka di pinggir. Cuma bedanya untuk di PMPL SEA memang yang main pinggir nggak terlalu berhasil. Yang berhasil metanya PMPL SEA itu yang di tengah. Makanya Infinity nggak maksimal. Nah sekarang geser gilirannya mereka. Iya bener sih, karena kalau kita ngomongin meta itu kan kayak, itu kan strategi ya. Strategi yang dikumpulin yang paling efektif. Meta itu kalau nggak salah singkatan dari most effective tactics available deh kalau nggak salah. Jadinya ketika taktik-taktik yang emang sukses, berhasil dilakukan, jadinya itu membuat sebuah habit dari keseluruhan tim. Mungkin untuk habit kemarin di Southeast Asia bisa untuk main ke center. Dan itu juga tergantung siapa saja tim-tim yang sedang bermain. Gaya mainnya kayak apa, mayoritas seperti apa pola permainannya. Namun kita melihat ada sebuah rotasi tadi yang akan coba di-cut oleh seorang Apul, pemain dari Four Rivals yang saat ini juga mereka kalau kita lihat masih cukup aman sebenarnya posisinya, walaupun kita tidak melihat Four Rivals yang begitu menakjubkan di weekdays kemarin. King juga akan coba diincar oleh Apul dengan AKM-nya walaupun belum ada satu hit yang masuk. Dan kalau kita membahas dari Four Rivals, sebenarnya Four Rivals ini memiliki coach yang juga mantan satu timnya Coach Jax. Saat mereka bermain di PUBG Yudu ya? Yang sebelah. Bukan. Yudu Aliens, bukan ya? Nama timnya waktu itu gue lupa, tapi coachnya namanya Pasha. Dia satu tim sama Jax. Itu saya dapat dari website. Saya nggak nanya langsung ke orangnya, saya dapat dari website. Tapi kredibel ya? Website-nya kredibel. Satu tim mereka, temenan. Kalau satu tim harusnya temenan dong. Ya kan nggak tahu, dari kawan bisa jadi lawan. Saat ini sedang jadi lawan karena mereka dulu satu tim, mereka jadi kawan. Saat ini Coach Jang bersama dengan Bigetron, lalu Coach Pasha bersama dengan Four Rivals. Nggak so info ya? Nggak. Itu dari website. Kalau udah kayak gitu langsung disalahin, oh itu dari website. Kalau salah salahin websitenya gitu ya? Enggak. Itu kan saya mengumpulkan informasi. Bagus. Saya suka nih, caster yang mengumpulkan banyak informasi. Jadinya banyak topik yang bakal dibahas juga. Karena ini udah ngomongin Super Weekend ketiga, apapun yang terakhir untuk di Liga itu pasti menjadi sebuah hari yang bakal agak lama ya. Kita akan podcast dulu 15 menit seperti biasa. Dan belum adanya lagi pertemuan-pertemuan. Ketika mereka bertemu, mereka bakal nge-zoning out aja seperti biasa. Kayak tadi Four Rivals kita kelihatan Apple ya, dia langsung tapping-tapping ke arah luar. Itu bukan berusaha buat nge-hit juga sih menurut gue, kayak dia cuma biar ngasih tahu, oh ini compound ada orang, lu jangan main kesini ya. Dan itu membuat tadi rotasi semua tim langsung menjauhi compound tersebut. Dan ternyata kita melihat sebuah movement yang menarik. Di sini Genesis Dogma mengambil satu area yang ternyata benar-benar kosong sekali. Penumpukan terjadi dari arah bagian kiri. Dan di mana dari Infinity masih bermain dengan sangat late rotate dari bagian blue zone-nya. Belum terpantau lagi pergerakan yang akan mereka bangun. Tapi Bigetron Red Alien sama halnya dengan Genesis Dogma udah berada di bagian tengah dari circle-nya. Dan dengan circle seperti ini harusnya tim yang cukup diuntungkan adalah MS Chonburi. Tim yang lolos ke Super Weekend ketiga hanya selisih 1 poin saja bersama dengan tim yang berada di posisi 17. Mereka berada di posisi 16 di weekdays kemarin dan mereka saat ini nyaman berada di kotanya karena biasanya mereka diganggu terus sama DRS di Yasnaya. Tapi DRS tidak bermain, jadi areanya luas untuk lootingan MS Chonburi di Super Weekend kali ini. Jadi
bisa dikuasai secara penuh ya, terlebih juga Yasnaya itu adalah kota yang besar. Dan melihat kembali adanya pergerakan inisiasi zoning out dari Damwon menuju ke arah Rico. Dan tadi terlihat dari belakang Infinity itu kayak lebih ke arah, ya udah lu pada rotasi dulu, lu pada masuk dulu, gua aja belakangan masuknya. Dan itu adalah sesuatu yang memang sering terjadi untuk mereka fight dari area belakang. Tapi hati-hati karena bisa saja ada gatekeep yang terjadi. Karena untuk di PMGC kali ini juga gatekeepnya sangat luar biasa. Satu player biasanya dikirim untuk ngejagain satu tim. Supaya mereka, ditinggalin supaya tugas dia bukan nge-take downin lawannya. Yang penting bikin lawan tersebut gak bisa masuk ke dalam circle dan kena blue zone terus-terusan. Ya anti backstep lah ya juga buat temennya pasti. Karena kan kalau di bagian depan itu resiko untuk ke backstep juga lebih besar. Dan sementara waktu dari bagian mansion udah mulai diisi juga oleh player-player dari Reject. Tapi ada satu player dari tim lain, nampaknya dari Xavier. Rabis juga yang sedikit terlambat untuk melakukan rotasi. Dan karena dari posisi mansion sudah mulai diisi oleh Reject, jadi dari The Xavier bakal tarik mundur. Sementara waktu 10 menit berlalu kayaknya belum ada inisiasi fight lagi. Karena dimana ini masih ada banyak sekali pilihan-pilihan choice untuk melakukan checkpoint. Mereka masih bisa bergerak dengan bebas. Tapi menarik dari Cryptix, masuk dari arah bagian utara, dia menyisiri pantainya. Dan tiba-tiba dia berada di posisi, harusnya ini di sekitaran dari GD kan? Ya, harusnya ini berada di area selatan dari pulau utama Erangel. Dan juga kita melihat dari arah yang lainnya ada pemain-pemain dari Stalwart yang saat ini juga sedang melakukan lutingan-lutingan. Itu kalau Cryptix lurus terus ada satu compound yang berada di bukit tuh, Cijel. Biasanya diambil tuh area itu. Oh, di gubuk yang ada di bukitnya tuh. Tapi nggak tahu ya Cryptix bakal ngambil situ apa nggak. Dan ternyata FaZe yang mengisi untuk dari bagian belakang yang dimana sudah ada banyak sekali beanbag dan lagi-lagi Vintores dengan mini 14 dan kali empatnya berhasil untuk meng-take down satu dari Cryptix. Lazy Boy di depan sana bakal ada inisiasi untuk nge-push. Dan Korpai menggunakan baginya langsung nge-push ke arah bagian depan, mendekat kembali dengan player-player Cryptix yang ada Sanskuy. Bahkan sudah ada confirm elimination yang didapatkan oleh seorang Tony K. Kembali kali ini mini yang digunakan oleh pemain-pemain dari FaZe Clan sangat-sangat pedih sekali menuju ke arah lawan-lawannya. Sudah ada 2 setidaknya jadi korban dari keganasan mini yang dimiliki oleh FaZe Clan. Namun kita melihat juga kali ini pemain-pemain dari Cryptix di-cut rotasinya oleh Vintores. Vintores ngejagain area yang bisa saja dijadikan jalur evakuasi oleh pemain-pemain Cryptix. Ketahuan posisinya walaupun memang spray dari seorang Vintores belum berhasil. Yap, emergency exit yang ternyata sudah di-lock terlebih dahulu oleh seorang Vintores. Dan pergerakan dari FaZe ini memukul mundur pergerakan dari Cryptix dan mereka berhasil untuk mengamankan satu jalur masuk, satu pintu masuk yang sudah mulai terbuka dengan sangat lebar. Tapi masalahnya ini area yang sudah benar-benar padat merayap, semuanya ada berada di dalam dan kita melihat dari bagian kota Lipovka juga masih kosong. Pilihan-pilihan mereka itu adalah setup di bagian open field dan rumah-rumah kecil, Sanskuy. Ya, jadi sangat menarik sekali kali ini kita melihat juga bahkan pertemuan juga pastinya akan terjadi tembakan juga dilakukan oleh seorang top. Tembakan satu peluru masuk namun tidak untuk yang kedua. Tausya masih bisa lari, dia ngacir dengan baginya. Namun kita juga melihat DWG bertemu dengan 4Rifle. Tembakan pertama didapatkan oleh 4Rifle, namun kali ini kita melihat juga knock yang tadi didapatkan dibalaskan ternyata karena pemburu diburu oleh pemain-pemain dari DWG. Kita melihat juga DWG, Sung dan juga yang lainnya. Opa-opa ini masih terus akan mencari di manakah pemain-pemain dari 4Rifles berada. Opa, Weyo langsung saja mengokang kembali beberapa granat maju ke arah depan. Second floor-nya juga sudah mulai dilempari granat demi granat dari 4Rifles, membuat player-player dari Damwon kali ini sedikit terpojokan juga dari bagian belakang. Tapi yang pasti dari pemburu masih bleeding out, belum bisa di-revive dan pergerakan maju dari seorang player-player Damwon maju ke arah depan. Tapi ada Raid yang sudah menjaga bagian depan. Ada tarik mundur yang dilakukan juga, ada sebuah smoke yang bisa membatasi pergerakan. Tapi Epi masih berusaha mencari kembali di manakah player Damwon yang lain. Ada pertukaran yang terjadi 1 untuk 1 dan ternyata Fabian sebagai last man standing pun tidak bisa bertahan lagi. 4Rifles win the fight di compound itu. Dan dengan dipulangkannya pemain-pemain DWG membuat kembali kesempatan untuk Bigetron bertambah karena DWG sementara waktu posisinya berada di belakang atau di bawah dari Bigetron di overall leaderboard-nya, membuat Bigetron masih memiliki kesempatan untuk bisa lebih naik lagi posisinya. Kita lihat kali ini bahkan Daybot kembali menunjukkan aksinya mendapatkan satu pemain dari FaZe Clan, namun harus hati-hati karena datang juga seorang Tony K melakukan proning terlebih dahulu. Masih terus ada pick yang dilakukan oleh seorang Daybot kembali dengan UMP-nya. Satu pemain saja menghadapi 2 pemain dari FaZe Clan. Akankah berhasil granat dilemparkan menuju ke arah seorang Tony K, meledak di sana namun ada jarak di antara Tony K dan juga granat. Gila, sampai mobilnya mental jauh banget. Tapi yang pasti dari Vintores masih belum bisa diselamatin. Oh my god, look at that. Look at that movement dari FaZe Clan, langsung saja bertubi-tubi nabrak ke arah posisi dari Daybot. Daybot langsung atraksi mundur ke
arah bagian bawah masih bisa menghindar. Mr. Five darahnya udah mulai low, Daybot begitu licin masih bisa menghindar dari pergerakan Facelane yang lainnya juga, dan ternyata Satar melakukan backup dari arah kejauhan. Ini adalah sebuah posisi lock movement yang sangat baik juga. Korpai tertahan di depan sana, diberikan tapping kembali dari seorang Satar membuat Korpai tidak bisa turun ke arah bawah. Tapi ternyata player-player dari Facelane benar-benar berusaha untuk mencari seorang Daybot. Sanskui. Dan terlihat kali ini body system yang sangat luar biasa dibangun oleh pemain-pemain dari Genesis Dogma, dan terlihat kembali Daybot maju ke area depan. Satu didapatkan kembali, bahkan kita melihat kali ini diporak-porandakan pertahanan yang dibangun oleh Facelane. Masih ada Vintores, masih ada Korpai juga berjibaku di sana. Kita berpindah justru menuju ke arah Infinity walaupun memang sudah sangat dekat tadi posisi dari pemain-pemain Genesis Dogma, dan terlihat ada backup yang cepat datang seorang Satar juga dari area mapnya. Kita bisa melihat, namun hati-hati di belakang mereka ada Rico. Satar kalau terlalu offset bisa ketemu sama Rico. Yes, harus berhati-hati untuk seorang Satar, tapi sementara waktu ini ada Nichil yang ditinggalin untuk dari bagian compoundnya menjaga rumah tersebut. Dan sementara 3 lainnya berusaha untuk follow up seorang Daybot, tapi ternyata Korpai berhasil melakukan takedown terhadap Daybot. Masih belum ketahuan apakah ada balasan yang terjadi, tapi yang pasti kita bakal fokus terlebih dahulu dengan Infinity dan juga 628. Nampaknya fight antara Genesis Dogma dan Facelane masih berlanjut, tapi kameranya sudah sejenak pindah kembali aerial view menuju ke arah S628 dan juga Infinity. Booms tadi mendapatkan sebuah knock kembali, namun kita melihat kali ini Mela maju ke area depan. 628 didapatkan satu persatu, dan kita melihat kali ini ternyata Satar meratakan pemain-pemain dari Facelane, membuat Facelane sulit keadaannya karena mereka harus kejar setoran. Mereka berada di posisi yang tidak nyaman di klasemennya, namun mereka dipulangkan oleh tim Indonesia. Genesis Dogma Gate masih ada, mereka masih terus ngegas sampai saat ini. Gokil Genesis Dogma, dan tadi sempat gue kira Daybot itu bakal ketangkep, tapi Daybot benar-benar licin kayak belut. Dan what a nice setup yang dibangun dari Genesis Dogma. Dari kejauhan Satar pun masih bisa ngelakuin tapping-tappingan, itu yang mungkin membuat tadinya Daybot harusnya dikejar di rush sama pemain-pemain Facelane. Posisi dari Facelane malah jadi terjepit balik. Sementara itu dari area yang berbeda juga Stalwart pemainnya nampaknya dilindas satu player dari kejauhan top. Masih belum bisa dibangkitkan juga, ada backup fire yang dilakukan dari Action menuju ke arah depan. Tapi Freak masih bisa menyembunyikan badannya juga, tapi hati-hati. Stalwart, dia harus fokus dengan 2 sisi. Dari bagian belakang juga ada Infinity yang sudah mulai mendekat. Posisinya sudah mulai sangat padat, semua tempat sudah mulai banyak isinya. Dan dimana juga kali ini dari Rico, dan tidak bisa bertahan lagi, nyangkut kayaknya di mobil, membuat MS Chonburi mendapatkan 3 poin pertamanya. MS Chonburi masih mendapatkan pundi-pundi poin mereka. Sebenarnya MS Chonburi juga bukan merupakan tim yang sedang berkutat di area bawah. Ya. Kita juga melihat kali ini Infinity justru masih terus ngegas. Tim-tim yang saya kira mereka akan bermain coba-coba, saya kira mereka tidak terlalu ngegas, justru mereka masih terus menjaga ritmenya, menjaga temponya seperti Infinity, Genesis Dogma juga, MS Chonburi juga. Padahal mereka berada di atas dan juga kayaknya udah pasti lolos harusnya. Nah itu dia, karena mereka punya target, mereka mau jadi juara liga. Itu pasti yang menjadi target mereka. Sementara waktu ini kita melihat juga dari Infinity yang ternyata tadi mereka melakukan late rotation, ternyata mereka berhasil touchdown ke area bagian prison. Sementara itu juga tadi sempat terpantau ada satu player Genesis Dogma yang berhasil untuk mendapatkan player dari Cryptix dengan sebuah grenades. Tapi ternyata dari bagian utara sudah mulai ada keramaian yang terjadi juga. 2 tim dari Southeast Asia harus bertemu, ada MS Chonburi juga dengan 4 Rifles. Beberapa pick off yang dilakukan dari 4 Rifles belum bisa menumbangkan lawannya, hanya sedikit warning shot saja, berusaha untuk bermain di bagian open field. Tapi ternyata kayaknya semuanya lagi pada nungguin zona bakal bouncing ke arah mana, karena zonanya lagi pada jalan nih. Ya belum kita lihat ke area mana circle-nya, namun yang saat ini terus dipantau adalah fight antara 4 Rifles berhadapan dengan MS Chonburi. Jasper masih diincar juga oleh seorang Rich yang nampaknya dia dikirim untuk menjadi informan, mencari informasi sebanyak-banyaknya di manakah posisi dari lawan-lawannya yaitu MS Chonburi. Namun Blue Zone kali ini akan menutup dengan sempurna. Kita melihat juga Bigetron Red Aliens ternyata memainkan area garis dari circle-nya dan mereka harus bergerak tidak terlalu jauh. Namun mereka kali ini berhadapan dengan para Spider-Man karena kita melihat ada Spider Team di depan mereka. Spider-Man dari Vietnam ya, ada The Xavier, dan mereka berada di bagian circle lambat. Jadi kalau misalkan mereka mau melakukan inisiasi fight pun harusnya masih ada waktu yang sangat cukup. Tapi kita ngelihat dari The Xavier mereka sempat melakukan beberapa repositioning kembali, tapi aerial view, wide angle menuju ke arah Infinity dan beberapa tim di depan mereka sedikit melakukan perubahan posisi dari Infinity dan kawan-kawan karena posisi pintu masuk mereka sudah mulai banyak orang. Sementara itu dari area yang berbeda kali ini dari Infinity mungkin akan ada inisiasi untuk masuk dari posisi BTR kah? Karena tadi ada sedikit pressuring fire menuju ke arah Bigetron Red Alliance. Tapi yang pasti untuk BTR sendiri pun
Itu posisinya benar-benar open, Ya. dari obstacle juga minim. Untungnya mereka masih ada mobil. Ya, untungnya mereka masih memiliki banyak kendaraan, 3 setidaknya, karena satu bagi yang berwarna hijau itu harusnya punya Zuxi sudah tidak bisa digunakan lagi, dan kita melihat kali ini sudah mulai berasap kendaraan yang digunakan oleh seorang Rin, tapi masih terus ngacir. Inilah dia bedanya mobil mahal sama mobil yang gak gacha. Oh gitu, gasnya lebih tinggi ya, tapi ternyata percuma juga, mobilnya mahal, ditembak juga sama orang lain. Nova kali ini membuat sebuah portingan yang luar biasa rapi. Order di take down di bagian belakang, bahkan Core Rifles pun berusaha untuk melakukan KDP. What? Ngeratain Nova? Sendirian aja? Satu player hanya butuh satu pemuda Malaysia untuk meratakan 3 pemuda asal Cina. Kita melihat permainan yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh seorang Epi. Namun dari arah yang lain juga duelo, masih ada satu compound yang mereka kuasai. Datang juga kandidat tamu yang nampaknya menuju ke arah compound dari pemain-pemain reject, yaitu Daibot. Ternyata Daibot ditembak oleh Sarah yang ternyata punya MG3. Dia nggak bilang kalau punya MG3, kalau bilang kan Daibot ya ke situ. Iya, nggak mungkin Oh iya, dikasih bener tahu. Masa halo Soalnya jangan kesini gue punya MG3 serem banget kan buat close combat. Aduh, tapi yang pasti ini udah terlalu ramai, terlalu sedikit compound yang ada. Kebanyakan adalah open field juga, tapi Booms masih bisa bertahan. Mobil dari Liquid pun meledak karena mereka harus berhadapan dengan player-player dari The Xavier. Duke kali ini juga bleeding out, masih ada usaha untuk dilakukan revive, tapi posisi dari The Xavier cukup berbahaya juga karena di posisi yang lain mereka ditembakin juga dari Infinity, dan itu dia satu player berhasil di take down. Tersisa Lamborghini saja berusaha untuk mendapatkan seorang Zuxi, masih belum bisa. Liquid menjadi informal, menjadi orang dalam, dan itu dia Proning Shoot berhasil, tapi terima kasih Infinity. You're the man, lu keren banget, lu ngebantuin, tapi ternyata dari arah berbeda juga Scree kali ini harus berhadapan dengan Booms yang masih belum kedeteksi ada di bagian mana. Proning dari bagian sebuah smoke, dan ternyata nice try banget buat Genesis Dogma, masih bisa mengumpulkan pundi-pundi poin. Sangat luar biasa perjuangan yang sudah ditunjukkan oleh Genesis Dogma. Terlihat setup mereka saat mereka meratakan Fastland itu adalah setup kelas dunia yang sudah ditunjukkan, walaupun memang mereka tidak berhasil sampai ke late gamenya, namun sangat nice try sekali. Dan kita juga melihat Jetron Red Aliens tadi sangat baik mereka untuk terus berjibaku, walaupun memang bantuan dari Infinity membuat mereka bisa bertahan cukup lama, walaupun saat ini juga sudah dipulangkan. Dan kita masih terus fokus menuju ke arah fight antara Stalwart berhadapan dengan Reject. Gila, ini pengikisannya terlalu massive sih. Ya. Karena dari zonanya sendiri pun dia benar-benar open field, terus kayak flat ground gitu kan. Kayak dikit banget terrain yang bisa dimainin sama semua tim. Even kalau misalkan lu bisa masuk ke dalam zona tapi lu nggak bisa dapetin tempat yang enak, nggak bisa bikin portingan juga, itu bakal kekikis dengan sangat mudah. Tapi Infinity, look at that, 10 poin. Dengan rotasi lambat mereka dapetin satu positioning yang enak banget. Ada sebuah cikungan yang dia manfaatin untuk melakukan parkir di belakang sana, tapi Nuzi posisinya udah mulai ketahuan. Ih, apa tadi itu? Oh, nampaknya ada yang terbang tadi kalau kita melihat dari satu pemain Reject, namun spray demi spray juga terus dilakukan oleh seorang Hamodi, belum mendapatkan sebuah hit karena lawan-lawannya masih berlari juga mencari di mana posisi dari seorang Logan. Nampaknya kedengeran juga mobil dari Logan, tembakan langsung dilakukan kali ini. Satu peluru masuk, namun belum ada peluru lanjutan, membuat Logan masih cukup aman, bahkan dia masih bisa melakukan healing. Wah gila, ini Infinity ngeri banget loh granatnya. Saling timpuk-timpukan granat, tapi Hamodi bersembunyi di belakang sebuah obstacle, dan itu membuat dia tidak kena damage sama sekali, tidak terkena splash damage sama sekali. Sempat dibahas juga sama Eldoge beberapa waktu lalu untuk dari sosial media Eldoge, kan dia sempat bahas masalah hitbox ya. Jadi si Hamodi itu ada di belakang sebuah obstacle yang dia manfaatin, jadinya splash damage-nya nggak masuk. Dan sementara juga kita ngelihat dari Stalwart yang memanfaatkan situasi untuk bergerak masuk. Dimana dari arah yang berbeda juga Hamodi masih bisa di take down oleh player-player dari Infinity. Ada pergerakan Barbaro, nabrak sebuah batu, bakal langsung ditembak oleh Nuzi juga. 11 elimination, udah dikantongin. Freak, the last man standing akan menjadi sebuah target terakhir, sebuah lemparan granat. Meledak, kena splash damage untuk seorang Free. Belum ada elimination yang didapatkan, belum ada confirm ke arah seorang Freak, namun hit yang sangat-sangat sakit sekali menuju ke arah Freak dan membuat dia pulang ke arah lobby. Begitu juga dengan pemain-pemain dari Dead Eyes, MS Chonburi ngegas mereka, tidak hanya MS Chonburi karena Infinity pun mengalami hal yang sama. Sangat luar biasa dua pemain atau dua tim dari saya ini. Dari Thailand ya, terlebih mereka dari satu negara yang sama. 3 tim tersisa, Stalwart juga dipulangin. 4v4 situation antara 2 tim asal Thailand. Saya upright, nggak apa-apa. Dimana kita ngelihat juga mereka sudah mulai melakukan setup dari MS Chonburi keluar dari rumahnya. 2 player sudah mulai diutus untuk melakukan beberapa fortingan kembali dari bagian lower groundnya. Tapi Bonsai terkena beberapa peluru panas dari arah bagian depan. Begitupun juga dengan Mela, terkena hit dari Jasper dari kejauhan. Tapping yang begitu sakit, tapi Gatani dikembaliin pelurunya. Lu ambil gua 1, gua ambil lu 2.
Dan itulah yang terjadi, kita melihat bagaimana spray kembali dilakukan oleh seorang Gontani. Nampaknya confirm elimination akan coba dilakukan, tapi bala bantuan datang. Jasper menjadi tim rescue untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Berhasilkah dia karena sangat low sekali, bahkan spray selanjutnya juga akan coba dilakukan, tapi Jasper masih bertahan, bahkan dia masih bisa untuk melakukan revive ke arah dua pemain yang saat ini sedang antri dari revive seorang Jasper. Wow, Jasper begitu tenang untuk melakukan revive dari bagian belakang. TG13 punya tugas yang cukup berat untuk melakukan buying time terhadap kawan-kawannya. Terus-menerus memberikan pressuring fire ke arah Infinity yang lain. Setup smoke juga sudah mulai dibangun karena dari MS Chonburi mereka harus bergerak maju ke arah depan. Jadi ini enak banget dari Infinity, dia tinggal nungguin aja. Tapi kalau lu lihat dari bagian minimap, ada satu player dari Infinity yang menggunakan sebuah vehicle ngeflank ke arah bagian kanan. Pergerakan dari MS Chonburi benar-benar dikunci, nggak bisa keluar. Sangat sulit pemain-pemain MS Chonburi, bahkan ditinggalkan begitu saja. Satu pemain di belakang sana, namun itu dia. Satu didapatkan NC2 dan masih ada 3 yang lainnya. Apakah berhasil untuk mereka bisa mempertahankan posisinya? Karena sulit sekali kali ini pemain-pemain Infinity sudah sangat menyebar. Tersisa satu yang terakhir, yaitu seorang Ponzai melakukan tembakan demi tembakan menuju ke arah seorang Nuzin. Namun Ponzai juga ditembak dari kanan. Harus berhati-hati, granat di tangannya, dilemparkan granatnya, masih bertahan juga, namun dibakar oleh pemain-pemain dari Infinity. Dan win-win chicken dinner didapatkan oleh Infinity. Wah, gila. Infinity kembali mengamuk dengan 18 kill. What? Membuka hari dengan luar biasa. Nuzi, again and again. Kita ngelihat namanya dia dengan elimination paling banyak. Ini sebelum Super Weekend dia ngapain ya? Sisiran kumis gitu kali ya, yang rapi. Jenggotnya juga dikasih hairspray kali supaya ya. rapi.